mulai pelajaran hari ini, kita baca doa dulu. Ayo. Teman-teman, kita belajar, marilah kita berdoa. Doa mulai. Oke, sebelum Ibu mau mulai materi, Ibu mau absen dulu nama satu. Ya, Bu. Aida Cynthia, Ibu Utau, Ibu Inka Wikabu. Oke, kita mulai ya materi kita hari ini. Sebelum Ibu mau kasih materi, Ibu mau tanya, Ibu kemarin sudah ini? Kemarin sudah, Bu. Oke. Hari ini kita masuk persamaan kehidupan warga negara. Ibu mau tanya pengertian dari kehidupan. Apa itu? Pengertian dari kehidupan. Ingat minggu kemarin? Masih, Bu. Coba satu orang. Garis ini, ingat? Oke, sama ya, pengertian dari kehidupan. Dulu kan? Kehidupan warga negara. Oh, jadi persoalan kehidupan warga negara itu adanya bersama adanya hak dan kewajiban yang sama tanpa dibedakan di mata pemerintahan dan itu. Ya, oke. Itu dari pengertian kehidupan warga negara. Ada itu landasan hukum persamaan kehidupan warga negara. Pasal 27 ayat 1 D. Itu apa pasal dari 27 ayat 1? Pasal dari 27 ayat 1. Siapa ini? Pasalnya? Pasal dari ini ya. Yang persamaan dari kehidupan warga negara dalam RI. RI tahun 1945. Yaitu ada 3 ya, yaitu persamaan kedudukan dalam bidang hukum dan apa? Politik. Yang kedua, persamaan kedudukan dalam bidang apa? Ekonomi. Terus yang ketiga ada persamaan kedudukan dalam bidang sosial. Oke, teman. Teman apa lagi? Hukum dan budaya. Yang pasal 31 ayat 1. Yaitu bunyinya bagaimana? Siapa tahu? Pasal 31 ayat 1. Yaitu menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan apa? Mendapatkan pendidikan, pengembangan apa budaya sosial. Ya. Terus kedua pasal dari 28E. Pasal 28E ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan. Terus ada pasal 28E. Pasal 28E. Apa masih ingat yang kemarin? Pasalnya? Pasal dari pasal 28E. Ya. Bukan lagi. Pasal dari 28E. Siapa yang bisa? Bunyinya bagaimana? Bunyinya ada ini. Bisa? Silakan. Kalau ada yang bisa.
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan sosial. Iya. Itu semua dari pasal 28 Terus ada pasal 28 G ya, 28 itu bunyinya ayat 3 ya. Itu dari 28. Bunyinya ayat 3 menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat. Terus ada lagi pasal 29 ayat 29 ayat 1. Bunyinya pasal 29. Itu ini ya. Menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap Oke. Terus di sini ada persamaan kedudukan dalam bidang pertahanan dan apa? Dan keamanan. Ibu mau kasih tugas atau diskusi berkelompok. Bagi berkelompok. Kerja sama dengan temannya, bukan sendiri. Kerja sama harus dengan temannya. Berapa? 1, 2, 3, 4. Dibagi 4 kelompok ya. Masing-masing 2 orang. Atau gabung saja. Ya, Bapak. Ayo. Atur perkelompok. Gabung mejanya. Pagi? Oke. Dengar sini. Mengapa persamaan kedudukan? Mengapa persamaan kedudukan? Ya, persamaan kedudukan. Mengapa persamaan kedudukan tidak penting bagi NKRI? Mengapa persamaan kedudukan penting bagi NKRI? Nomor 2 dengan di sini mencari contoh kasus diskriminasi. Mencari contoh kasus diskriminasi. Udah? Diskriminasi atau persamaan kedudukan. Persamaan kedudukan. Sudah ditanya Mas ya? Silakan didiskusikan sama temannya. Ya Bu.
Itu siapa? Udah. Sudah. Oke. Kalau sudah silakan. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjawab tugas kelompok kami. Soalnya yang pertama, mengapa persamaan kedudukan penting bagi NKRI? Persamaan kedudukan penting bagi NKRI karena jadi fondasi agar negara tetap utuh, adil dan kuat. Yang kedua, mencari contoh kasus diskriminasi atau persamaan kedudukan. Jawabannya, contoh dari pendidikan, yaitu anak difabel ditolak masuk sekolah karena nggak ada guru khusus. Itu melanggar pasal 31 ayat 1. Mungkin itu saya yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya punya pertanyaan yang diberikan oleh kita. Pertanyaan pertama, mengapa persatuan persamaan kedudukan penting bagi NKRI? Jawaban, persamaan kedudukan penting bagi Indonesia karena Indonesia memiliki banyak suku, agama, budaya, dan golongan. Persamaan kedudukan membuat semua warga negara mendapat perlakuan yang adil, mencegah diskriminasi, serta menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Pertanyaan kedua, mencari contoh kasus diskriminasi atau persamaan kedudukan. Oke, jadi salah satu contoh diskriminasi dalam tugas terjadi pada sebagian rakyat pekerjaan di Indonesia. Dalam beberapa kasus, mereka pernah mengalami kesulitan saat mengurus kartu tanda penduduk atau kartu keluarga karena keyakinannya tidak diakui seperti agama-agama yang umum dikenal. Akibatnya, mereka kadang kesulitan memperoleh pelayanan, administrasi, pendidikan, atau pekerjaan. Kasus ini menunjukkan bahwa semua negara harus mendapat perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Baik. Oke, puasa. Apakah sampai di sini paham materinya? Mengakhiri materi hari ini,
sesudah kita belajar, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, ini siapa dulu?